Oke, kita akan memflashback pelajaran bab 1 dan bab 2 biologi khusus menghadapi PTS di tanggal 21 September. Silahkan nanti dicek tanggal-tanggalnya di hari apa pembelajaran sesuai dengan materinya. Jangan salah melihat tanggal. Kalau lihatnya saja sudah salah, takutnya nanti pelajaran yang diujikan jadi bingung. Oke, yang pertama, soal biologi lintas minat ini berbeda dengan soal biologi di IPA, jumlahnya tapi sama, kira-kira jumlahnya 40 soal pilihan berganda semua. Kemudian, waktu nanti pengerjaannya adalah 90 menit untuk 40 soal itu. Untuk pelajaran eksakta seperti fisika, kimia, biologi, fisika, kimia, matematika, itu biasanya soalnya kurang dari 40. Dan soal yang non eksakta seperti pelajaran kalian, IPS itu kebanyakan 40 soal semuanya, waktunya sama 90 menit. Untuk Zoom nanti, pada saat PTS itu 15 menit di awal harus aktifkan video semua wajah, tampilin wajahnya 15 menit awal, kemudian baru 15 menit ataupun 30 menit akhir itu boleh mematikan video dan kerjakan mandiri PTS-nya. Lalu di 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir wajib aktifkan Zoom lagi atau aktifkan videonya saat akan berakhir waktu di PTS. Jadi walaupun memang belum selesai, belum submit, memang harus diaktifin juga Zoom-nya agar kami para pengawas dan proktor tahu kalian memang sedang mengerjakan ulangan dan tidak ada kendala di saat pengerjaannya. Deh. Begitu juga sesi 2-nya nanti seperti itu juga, atau ada sesi 3-nya nanti. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, di biologi itu adalah manfaat mempelajari biologi. Baik, kita tahu untuk diri kita sendiri, untuk makhluk hidup sekitar, dan mengenal posisi kita di lingkungan itu apa, sebagai apa. Yang kedua, jika nanti ada pertanyaan atau ada yang masih mau ditanyakan tentang masalah yang Ibu bilang, silahkan untuk ngomong aja langsung. Jadi Ibu nggak lanjut dulu, biar di situ dulu. Yang kedua ada objek kajian biologi. Di sini kamu harus tahu membedakan sel itu bagaimana. Jaringan itu kira-kira jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan darah. Kalau organ nanti gambarnya kira-kira ada mata, telinga, organ jantung, hati, paru-paru, lambung. Nah, tapi kalau sistem organ itu gabungannya sudah seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, udah gabungan antara organ satu dengan organ lain. Kalau organisme nanti gambar di soalnya hanya ada satu individu saja. Kalau populasi, ini sudah Ibu tulis pengertiannya, kumpulan organisme sejenis. Contohnya misalnya nanti kalau di gambar ada gambar kumpulan 5 ekor semut saja, satu individu saja, tapi jumlahnya banyak, itu disebut populasi. Tapi kalau bedakan dengan komunitas, kalau komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi. Jadi dalam satu wilayah tertentu, dalam kira-kira 1 hektar tanaman, 1 hektar lahan itu, di dalamnya ada 3 ekor semut, misalnya ada 4 ekor kambing, ada 5 ekor singa, dan 2 ekor jerapah. Itu misalnya hewan-hewannya. Jadi kalau hanya satu jenis individu saja, tapi jumlahnya banyak, itu populasi. Tapi kalau organisme-organismenya sangat banyak di dalam satu lingkungan, beda-beda jenis, itu namanya komunitas. Berikutnya ada ekosistem, kemudian ada bioma, dan biosfer. Ya. Berikutnya, cabang-cabang biologi yang harus bisa dipahami pengertiannya adalah 1. Botani. Kalau botani itu adalah ilmu tentang tanaman. Ekologi, ilmu tentang lingkungan. Anatomi, ilmu tentang struktur organ-organ dalam. Kemudian taksonomi, entomologi tentang serangga. Taksonomi tentang
pengelompokan makhluk hidup, virologi virus, vikologi ganggang, ichtiologi ikan, mikologi jamur, bakteriologi bakteri, parasitologi parasit, dan embriologi embrio. Satu lagi mikrobio itu adalah organisme yang mikron, yang kecil. Oke. Nih, kemudian soal berikutnya tentang metode ilmiah. Perlu diingat, metode ilmiah langkahnya ada OPEK, ada 5, OPHEK, O-nya observasi masalah, P-nya pengumpulan data, H-nya hipotesis, E-nya eksperimen, dan K-nya kesimpulan. Kemungkinan yang ditanya adalah urutan langkahnya, jadi jangan salah nanti seandainya kalau diberitahu langkah yang di soal itu eksperimen, langkah berikutnya apa, kamu harus tahu kesimpulan. Kalau memang nanti di soal yang dikasih tahu hanya pengumpulan data, langkah berikutnya apa? Hipotesis. Begitu. Oke, lanjut. Membedakan fakta dan opini. Kalau fakta itu sudah ada bukti, ada kejadian yang nyata, jelas-jelas buktinya otentik gitu. Kalau sementara opini, opini itu adalah pendapat orang yang melihat fakta tadi. Jadi bisa hasil analisis, hasil asumsi orang. Nah, itu perbedaannya. Di sini nanti soalnya ada beberapa jenis fakta, ada beberapa jenis opini. Kamu kamu menentukan dan harus tahu opini yang mana atau fakta yang mana. Udah. Data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, kualitas itu mengacu pada kualitas, tidak ada ukuran, eh, tidak ada satuan. Jadi kalau kualitas itu biasanya kata-katanya data yang hanya mangga itu kelihatan manis. Nah, itu tuh datanya. Tapi belum tentu manis, padahal masih harus dicek juga kan rasanya. Kalau kuantitatif, itu adalah pengertiannya adalah data yang ada jumlahnya, ada satuan jumlah, bisa punya ukuran. Misalnya, eh, jumlah soal PTS, kira-kira jumlah soal PTS adalah 40 soal. Nah, itu ada satuannya. Kemudian berat badan anak tersebut adalah 50 kilogram. Nah, gitu. Jadi ada satuan jumlah di sini. Kemudian, kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini kamu harus tahu apa saja yang harus kamu kenakan, kamu pakai saat masuk ke dalam laboratorium. Misalnya, jas lab, kemudian masker, lalu sarung tangan, sepatu pelindung atau sepatu tertutup, kemudian kacamata pelindung. Nah, itu. Kemudian kalau keselamatan kerjanya bagaimana? Keselamatan kerjanya itu seorang praktikan harus tahu dan memahami prosedur kerja yang terdapat di lembar kerja. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam melakukan praktikum. Kemudian seorang praktikan harus tahu simbol-simbol bahan kimia yang terdapat pada cairan yang akan digunakan. Seperti ini. Simbol bahan kimianya ini juga masuk soal, kemungkinan 2 soal di sini. Ada gambar, sangat banyak. Nanti yang ditanya, kalau misalnya gambarnya ini yang seperti bom meledak, itu pengertiannya apa gitu dia. Nanti optionnya mungkin bisa jadi mudah mengoksidasi, mudah mudah menyala, korosif, atau meledak. Nah, gitu. Lalu ini ada semuanya nih, ada oksidasi, kemudian ada yang mudah menyala, ada korosif, kemudian berbahaya bagi lingkungan, kemudian apalagi nih, gambar tengkorak racun. Nah, jadi ini juga harus dipahami pelan-pelan gambarnya beserta artinya. Selanjutnya, ada tingkat keanekaragaman hayati.
Tingkat keanekaragaman hayati ada 3 macam, gen, jenis, dan ekosistem. Kalau gen, ini adalah dibedakan berdasarkan struktur luarnya saja. Jadi dalam bentuk bagian luar, bentuk, bisa warna kulit, bisa jenis, bisa ukuran tubuh. Jadi ini hampir sama. Jadi contohnya misalnya seperti ini nih. Kalau gen, contohnya gini. Jeruk satu dengan jeruk yang lain, contohnya jeruk manis, jeruk nipis, jeruk mandarin. Nah, itu contoh dari keanekaragaman gen. Tomat juga gitu. Tomat globe, tomat anggur, tomat cherry. Itu satu keanekaragaman gen. Belimbing juga, dan bunga-bungaan yang warnanya berbeda-beda tapi bentuknya sama. Sementara kalau yang kedua, yang jenis. Kalau yang jenis, itu keanekaragaman hayati atas dasar persamaan suku atau bangsanya. Misalnya suku cabe-cabean misalnya, atau suku kacang-kacangan, atau suku kucing-kucingan. Nah, contohnya seperti ini. Nih kalau kamu lihat kayak seperti yang kemarin pembahasan kita yang bab keanekaragaman, ada kacang-kacangan di sini, kemudian ada palem-paleman, ada kelapa lontar aren pinang, kemudian ada suku kucing-kucingan, dan ada suku tanaman buah yang merambat. Ini contohnya melon dan semangka. Banyak lagi sih sebenarnya, ada suku terong-terongan, suku anggrek-anggekan, nah suku padi-padian juga ada. Nah itu masuk ke dalam keanekaragaman jenis. Udah ya, lanjut ke sini. Persebaran hewan. Diingat lagi, hewan-hewan apa saja yang ada di wilayah oriental, di wilayah kita sendiri, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Kemudian, hewan apa saja yang ada di peralihan? Ana baru ke mall, anoa, babi rusa, komodo, maleo. Dah, kalau di Australis, Australis itu contohnya kanguru, marsupialia, cendrawasih, burung merak. Nah, itu di Australis. Ciri-cirinya bagaimana? Mudah-mudahan masih ingat ciri-cirinya. Kalau di oriental, mamalianya besar. Kemudian, warna bulu burung kurang menarik. Bedanya dengan Australis, mamalianya kecil, banyak hewan berkantong, dan warna bulu burung menarik. Udah, itu aja. Kalau peralihan, cirinya tidak ada, hanya hewan-hewannya saja. Lalu, manfaat keanekaragaman hayati di bidang biologinya sendiri, kemudian di bidang estetika atau keindahan, di bidang religi, di bidang ekonomi, dan pendidikan. Jadi nanti ini soalnya ada studi kasus tentang keanekaragaman hayati, kamu mengelompokkan dia itu masuk ke manfaat keanekaragaman hayati di nilai yang mana. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Kalau yang ini, kalau misalnya nanti ada soalnya seperti ini, ada nama Latin Homo sapiens, yang ini nih, Homo sapiens. Yang ditanya adalah genusnya apa? Genusnya itu Homo. Dah, kalau spesiesnya apa? Spesiesnya sapiens. Begitu juga nama yang lain. Misalnya kalau ibu buat nama yang lain, Panthera sumatranus. Nah, panteranya ini genus. Suku kata pertama itu genus. Suku kata kedua, sumatranusnya adalah spesies. Kalau ditanya nanti familinya, rumus famili adalah genus ditambah akhiran idae, karena dia hewan. Jadi Panthera ditambah idae, jadinya Pantheridae. Itu familinya. Jadi suku kata pertama itu genus, suku kata kedua itu adalah spesies.
Kalau ditanya familinya, ditambah akhiran idae dari genus. Kita lanjut ke slide 16. Tata cara penulisan nama Latin biologi udah tahu. Ini boleh ditebalkan, boleh dicetak miring, kemudian boleh tegak lurus, tapi di garis bawahi terpisah. Itu ya. Jadi kesemuanya terdiri dari dua suku kata. Semuanya harus terdiri dari suku kata. Suku kata pertama huruf besar, suku kata kedua huruf kecil. Huruf kata pertama huruf besar, dan huruf berikutnya kecil semua. Oke, gitu ya. Jadi boleh, misalnya apa ini? Mau bahasa Latin apa? Rafflesia arnoldi. Nah, kalau gini aja salah. Harus dicetak tebal semuanya. Nah, gini, ini boleh. Kemudian boleh dicetak miring. Rafflesia arnoldi. Tapi tidak ditebalin lagi. Jadi ini cetak miring tapi tidak boleh tebalin. Nah, gitu. Satu lagi itu ditegakkan, cuma di garis bawahi terpisah. Ini tegak, oke, ini tegak, tapi garis bawahinya terpisah. Nah, seperti ini. Oke, ini ketiganya sudah benar. Jadi perhatikan lagi nanti tulisannya harus yang cetak miring kah, tegak tapi ditebalin, atau ditegak tapi digaris bawahi. Nah, berikutnya. Kerabat terdekat pada hewan atau tumbuhan. Di sini diusahakan kalian mampu melihat hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di gambar. Dia berkerabat dekat bersaudaraannya satu sukunya dengan hewan atau tanaman apa. Misalnya kayak Ibu bilang tadi, kucing itu kan berkerabat dekat dengan singa, macan tutul, gitu. Terus kacang kedelai berkerabat dekat dengan kacang tanah, petai Cina. Jadi harus tahu nanti itu gambarnya apa, kira-kira dia berkerabat dekat dengan tanaman apa atau hewan apa. Deh, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ itu pelestarian hewan atau tanaman dikeluarkan dari habitat asli. Dikeluarkan dari habitat asli itu contohnya kebun binatang, kebun raya, atau kebun buah. Tapi kalau in situ, itu memang pelestarian hewan atau tumbuhan yang memang sudah ada di habitat asli. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, pantai, laut. Nah, itu memang sudah ada di aslinya di habitatnya, tidak dikeluarkan dari habitat asli. Oke. Ini bioteknologi di Indonesia. Di bidang apa saja, itu ada pertanian, kedokteran, pangan, dan industri. Ingat aja di sini gunakan alat-alat yang modern dalam mengubah bahan-bahan biologi atau makhluk hidupnya untuk dijadikan produk yang lebih berguna lagi. Jadi ingat pakai alat yang modern untuk mengolah organisme atau mikroorganisme menjadi barang yang lebih berguna. Ini ada contoh-contohnya, Ibu buatkan. Kemungkinan mungkin ada satu dari sini, kita nggak tahu yang mana yang masuk. Oke, dah, sekarang yang ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, udah tahu ini pelajaran SMP. Kita butuh makan, bernafas, peka terhadap rangsangan, bergerak, metabolisme, dan punya sirkulasi darah atau transportasi. Lanjut, yang ini tidak masuk karena ini untuk IPA. Ini juga untuk IPA. Nah, kalau ini pelestarian keanekaragaman hayati, caranya adalah reboisasi, cara tebang pilih hutan, kemudian merawat atau melestarikannya kembali, melakukan kultur jaringan atau hidroponik,
memperbanyak tanaman lagi. Lalu membuat penangkaran khusus dan merawat hewan-hewannya. Itu cara pelestariannya. Sementara kalau yang ini, nanti ada tumbuhan, gambar tumbuhan, kira-kira kamu tahu itu tumbuhan apa, lalu manfaatnya sebagai apa. Apakah itu bisa sebagai tanaman obat, atau hanya untuk hiasan, atau bisa dimakan. Nah, itu nanti silakan tanamannya dianalisis sendiri. Nah, ini adalah hewan endemik di Indonesia. Maksudnya endemik itu adalah hewan yang memang ada dan sudah ada sejak lahirnya dia di kepulauan-kepulauan tertentu. Kalau di Sumatera, adanya adalah harimau Sumatera. Jawa itu badak bercula satu dan elang Jawa atau jalak Bali. Kalimantan hanya orang utan. Papua itu bisa masuk di bagian Papua, kanguru. Kemudian kalau Sulawesi, kita bisa contohkan ke Anoa. Contoh lain, babi rusa bisa juga di Sulawesi. Kalau tumbuhannya apa saja? Sumatera itu lebih ke bunga bangkai. Kalau Jawa, Kalimantan lebih banyak pohon-pohon besar seperti jati, mahoni, meranti. Kalau Papua masuknya buah pandan dan buah matoa. Kalau Sulawesi lebih ke arah rempah-rempah yang kita konsumsi. Contohnya seperti cengkeh, tanaman lada, kayak gitu. Itu di Sulawesi. Berikutnya, ini udah mau selesai. Urutan takson. Urutan takson itu ada kerajaan, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nanti yang ditanya adalah tentukan urutan dari yang terkecil atau yang terbesar, atau kebalikannya, dari yang terbesar sampai yang terkecil pada hewan atau pada tumbuhan. Ingat, divisi itu ini untuk tumbuhan, kalau filum itu untuk hewan. Nah, sementara urutan yang lain sama, spesies, genus, famili, ordo, kelas, divisi, kingdom, itu sama. Kalau hewan dia pakai filum, kalau tumbuhan dia pakai divisi. Terakhir adalah ciri-ciri 5 kerajaan, yang ciri khasnya aja nih. Ada 5 kerajaan di dunia biologi. Yang pertama ada jamur, ciri khasnya adalah tidak punya klorofil, kemudian bentuk selnya bersel satu dan bersel banyak, ada yang bisa dimakan, ada yang beracun. Kemudian kalau tumbuhan itu punya klorofil, kemudian sifatnya adalah ada yang tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi. Bedanya hanya yang satu punya berkas pembuluh angkut xilem phloem, kalau tumbuhan tingkat rendah tidak punya berkas pembuluh angkut seperti lumut. Lalu monera. Monera itu adalah ganggang hijau biru dan bakteri. Ciri khasnya adalah tidak mempunyai inti sel, membran inti sel. Animalia itu hewan, dan protista adalah terakhir mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Jadi hanya sekedar mirip, bukan hewan sejati, bukan tumbuhan sejati, apalagi jamur. Jadi ini bersel satu, animalia ada sel satu dan bersel banyak. Karena hewan terbagi menjadi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, sampai di sini. Jumlah soal 40, Ibu memberikan slide-nya hanya 26. Di dalam 26 slide itu ada yang jumlah soalnya 2, bahkan mungkin ada yang 3 soal tadi. Itu aja. Ibu kasih kesempatan kamu bertanya, mana tahu ada yang kelupaan atau yang ketinggalan tadi penjelasannya. Silakan.